Kita awali informasi siang hari ini dari bentrokan antara warga dan organisasi massa yang terjadi di sebuah lahan sengketa di Pancoran, Jakarta Selatan. Akibatnya sejumlah orang mengalami luka-luka. Warga dan anggota ormas di Pancoran Buntu, Jakarta Selatan terlibat bentrokan di tanah sengketa sebuah perusahaan milik negara. Kedua kubu saling serang menggunakan batu dan benda-benda tumpul. Akibatnya sejumlah orang menderita luka-luka. Bentrokan dipicu aksi sekelompok orang yang mengusir warga agar pindah dari lahan sengketa. Kami secara tiba-tiba kaget juga ya. Tiba ada massa dari luar dengan rombongan membawa motor. Itu turun di pinggir jalan, langsung mengevakuasi orang-orang yang ada di dalam posko, barang-barang yang dikeluarkan, dan membabi buta langsung membongkar. Nah, perselisihan itu sudah ada pelaporan melalui laporan pidana maupun perdata. Namun pada saat itu terjadi kesalahpahaman dari kedua belah pihak. Yang satu merasa sudah memberikan haknya semestinya, yang satu lagi merasa akan diusir, sehingga terjadilah pertikaian antara kedua kelompok tersebut. Meski suasana telah kondusif, warga tetap berjaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi serangan susulan. Kini sengketa antara warga dengan salah satu perusahaan milik negara ini masih bergulir di PN Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sanjangpati, iNews melaporkan. Peristiwa berikut hendaknya menjadi perhatian bagi Anda agar selalu memperhatikan aspek keselamatan saat bekerja. Seorang teknisi provider internet tersengat listrik saat membenahi kabel jaringan di Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa dramatis tersebut terekam kamera ponsel warga. Seorang pria tak sadarkan diri tersangkut di atas tiang usai tersengat listrik. Pria ini diketahui bernama Fahrul, petugas provider internet yang sedang bekerja memperbaiki jaringan di Jalan Semataborang, Palembang, Sumatera Selatan. Rekan-rekan korban berupaya menolong dengan menyundul tubuh Fahrul menggunakan tongkat kayu. Setelah jatuh ke tanah, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk diberi pertolongan. Pertama tuh suara meledak. Surat tuh langsung jerit, pocok tuh langsung pingsan. Posisi kakak persis duduk sini ya? Nah, persis di lapak gitu duduk. Terus warga berdatangan? Yo langsung datangannya lo stop galo, nolong galo. Kronologisnya menurut keterangan korban dan rekannya, dia memenari kapal WIP. Jadi kapal WIP ini dia menari dan tersengat ke kapal PLN tersetrum. Beruntung Fahrul hanya mengalami luka ringan pada bagian kepala dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Hermina, Palembang. Peristiwa ini diharapkan menjadi perhatian agar selalu memperhatikan aspek keamanan saat bekerja. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Untuk kepentingan penyelidikan, kafe tempat terjadinya penembakan oleh seorang oknum polisi di Cengkareng, Jakarta Barat disegel polisi. Garis polisi membentang di sekitar RM Cafe usai peristiwa penembakan yang menewaskan 3 orang pada Kamis dini hari kemarin. Tidak ada aktivitas di lokasi tersebut, sementara gedung kafe ditutup rapat. Olah tempat kejadian perkara digelar tim Inafis Polda Metro Jaya pada Kamis siang untuk mencari barang bukti tambahan. Berlangsung selama 1 jam, proses olah TKP dijaga ketat polisi dan TNI. Petugas membawa sejumlah barang bukti, yaitu botol berwarna hijau dalam 2 kardus, serta sejumlah barang milik korban. Tim Inafis juga menitipkan 2 barang bukti lain berupa 2 unit motor ke Polsek Kalideres. Ya pemirsa, pasca olah TKP penembakan yang digelar oleh tim Inafis Polda Metro Jaya pada kemarin siang masih mencari ataupun juga mengusut tuntas kasus ini. Ya, dan pemirsa bagaimana kondisi TKP terkini untuk mengetahui perkembangannya kita sudah terhubung dengan Bayu Pradana di Cengkareng, Jakarta Baya. Selamat siang Bayu. Bayu, bagaimana kondisi tempat kejadian penembakan pada siang hari ini? Ya, Bernadetta dan juga pemirsa, memang garis polisi masih membentang di sekitar tempat hiburan atau RM Cafe di Cengkareng, Jakarta Barat, di mana adanya garis polisi ini untuk membatasi adanya aktivitas yang ada di RM Cafe ini.
Dan juga meski demikian dari pantauan kami sejak pagi tadi, Bernadetta dan juga pemirsa, tidak ada aktivitas di tempat ini, di mana juga kami melihat adanya pintu yang tergembok seperti gerbang yang tergembok, meskipun masih ada sejumlah perabotan seperti kursi dan juga helm yang masih ada di dalamnya. Selain garis polisi, juga tadi pada pagi hari Satpol PP Jakarta Barat ini telah menyegel tempat ini, di mana tempat hiburan ini, RM Cafe ini telah disegel bukan hanya karena terjadi penembakan yang dilakukan oleh oknum polisi yang menewaskan 3 orang, termasuk salah satunya adalah anggota aktif TNI. Bersama juru kamera Rizky Julianto, kita bersama-sama melihat bukti dari penyegelan dan juga penutupan secara permanen Cafe RM Cafe ini di Cengkareng, Jakarta Barat, di mana tadi dilakukan langsung oleh Kepala Satpol PP Jakarta Barat yang menutup secara permanen. Dan juga penutupan ini dilakukan karena memang sebelumnya RM Cafe ini sudah berkali-kali melanggar peraturan, di mana RM Cafe ini masih terus beroperasi hingga dini hari meskipun di tengah aturan PSBB atau PPKM ini, pemirsa dan juga Deta. Dan sementara itu juga dari informasi yang kami dapatkan dari RW setempat, memang izin dari RM Cafe ini tidak dilakukan atau tidak diberikan oleh RW setempat, di mana warga juga menolak, di mana sejak 2013 izin ini telah diminta oleh pihak RM Cafe, namun warga menolak dengan adanya tempat hiburan yang memang syarat akan kemaksiatan yang ada di wilayah ini. Sementara itu juga RM Cafe ini semula adalah tempat toko pakaian yang juga pada 2013 ini berubah menjadi tempat biliar dan izin sempat dimintakan kepada RW setempat, namun memang tidak diberikan, dan seiring berjalannya waktu juga berubah menjadi tempat hiburan, dan pemilik dari RM Cafe ini terus mendekati atau terus melakukan pendekatan kepada RW setempat, namun memang izin tetap tidak diturunkan. Sementara itu juga warga masih terus menolak, sehingga juga setelah terjadinya penembakan ini warga meminta agar RM Cafe ini ditutup, dan sementara itu juga pengabulan untuk menutupkan secara permanen RM Cafe ini dilakukan oleh Satpol PP. Ini juga mengingat ini adalah ketiga kalinya pelanggaran, mengingat juga kejadian berlangsung secara dini hari di tengah adanya aturan PPKM. Deta dan juga Arlista. Pemirsa, tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah Pratu Martinus Kardo Rizky Sinurat di rumah duka perumahan Taman Cisoka, Tangerang, Banten. Pratu Martinus menjadi salah satu dari 3 korban tewas pada peristiwa penembakan di kafe kawasan Cengkareng. Tangisan keluarga tak terbendung saat jenazah Pratu Martinus Kardo Rizky Sinurat tiba di rumah duka di Perum Taman Cisoka, Tangerang, Banten pada Kamis malam. Istri korban, Lesi Harti Simamora, tidak henti menangis meratapi jenazah suaminya yang terbujur di dalam peti. Pratu Martinus menjadi salah satu dari 3 korban tewas pada peristiwa penembakan di kafe kawasan Cengkareng. Korban meninggalkan 3 orang anak, 1 diantaranya masih di bangku sekolah dasar. Ya pastilah kehilangan, Pak, namanya orangnya baik, terusan ramah, terus sosialisasi, ya kalau ada apa-apa maka RT gitu. Kasus penembakan di Cafe RM Cengkareng, Jakarta Barat terjadi sekitar pukul 4.30 Kamis pagi. Pelaku, yaitu Bribka CS yang merupakan anggota Polsek Kalideres, Jakarta Barat, mengamuk dan melepaskan tembakan saat ditagih pembayaran sebesar 3,3 juta rupiah. Akibatnya 3 orang tewas pada peristiwa ini. Sudah diproses langsung pagi hari ini juga, dan sudah ditemukan 2 alat bukti berdasarkan keterangan saksi dan olah TKP, sehingga pagi ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus pasal 338 KUHP. Melalui keterangan tertulisnya, Kadif Propam Polri Irjen Polisi Ferdi Sambo memastikan Bribka CS akan diberhentikan tidak dengan hormat karena sudah melanggar aturan hukum dan kode etik profesi Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita sudah terhubung dengan Hasbi Allah di kediaman salah satu korban atas nama Ferry Siut Simanjuntak di Kedoya Utara, Jakarta Barat. Selamat siang Hasbi, bagaimana kondisi di rumah duka pada siang hari ini? Baik, Deta dan juga Arlista, saat ini kami berada di rumah duka Ferry Saud Simanjuntak, di mana kali ini berada di Kedoya Utara, Jakarta Barat.
Kali ini yang kami lihat adalah tenda-tenda sudah mulai dibongkar. Sebelah kanan saya sudah diangkut oleh mobil tenda. Kemudian sini di belakang saya ada beberapa karangan bunga dari pihak kepolisian, baik itu dari Polda Metro Jaya maupun juga Polres Jakarta Barat. Dan kami juga tadi mendapatkan informasi yang kami himpun dari tetangga bahwasanya Ferry Fuad Simanjuntak ini telah dibawa ke Medan, Sumatera Utara, tepatnya ada di Delhi. Dan untuk lebih lengkapnya bagaimana ketika ambulan datang kemudian membawa jenazah korban, di sini saya sudah bersama tetangga yang sekaligus teman dekat dari Ferry Fuad Simanjuntak yang menjadi salah satu korban penembakan. Sudah ada Bapak Seno. Selamat siang Bapak Seno. Selamat siang. Oke, Bapak Seno ini mengenal Mas Ferry atau korban penembakan ini seperti apa Pak? Apakah memang memiliki kedekatan dengan Bapak dan kemudian sehari-harinya bekerjanya seperti apa Pak? Ya, mengenai pekerjaan, dia juga di kafe, saya juga di kafe. Untuk mengenai masalah pergaulannya, saya katakan dia itu orang baik. Pertama orang baik, dan saya kenal dia juga sudah lama. Mungkin hampir 3 sampai berapa tahun lah. Kebetulan ya ada masalah seperti ini kan saya tahu pun itu dari teman-teman lain. Nah, biasanya Mas Ferry ini bekerjanya melayani atau mungkin petugas keamanan atau apa Pak? Si Ferry ini, dia ini sebetulnya bartender di salah satu kafe namanya Kafe RM. Gitu. Nah Pak, kalau melihat kondisi rumah dan keluarga sudah pergi ke Medan semua, dan kemarin bagaimana Pak? Apakah memang pada dini hari berangkatnya atau mungkin pagi-pagi? Kalau kedatangannya itu dari Rumah Sakit Kramat Jati itu sekitar jam 8:30 ya. Untuk pemberangkatannya ke Medan itu kurang lebihnya juga jam 11 malam. Langsung dibawa ke Medan, kemudian dimakamkan. Apakah memang ada acara-acara keagamaan dulu? Atau cuma yang saya tahu itu cuma prosesi rumah tangga saja. Setelah itu ada anjuran-anjuran begini begitu, lantas dibawalah dengan ambulan. Yang menurut banyak yang cerita ini ya dari pihak aparat ini katanya mau dipulangkan ke Medan. Pak, terakhir Pak, Bapak kan juga bekerja di kafe dan Bapak berharap pelaku ini seperti apa dan tidak terjadi lagi, itu bagaimana Pak dari Bapak pribadi Pak? Kalau mengenai itu saya nggak bisa berbuat banyak, itu nanti adalah penegak hukum. Saya nggak bisa mengkalkulasi. Pokoknya ini sudah ada nanti fak-faknya. Jadi saya nggak bisa bicara mengenai ini itu. Pokoknya ini kita serahkan aja kepada penegak hukum. Iya. Ya, terima kasih Pak Seno atas waktunya. Semoga semua kembali normal dan Bapak yang bertugas di kafe juga tetap aman. Begitulah tadi keterangan dari salah satu kerabat dekat ataupun sahabat dari saudara Ferry Fuad Simanjuntak yang mana meninggal atas aksi koboi salah satu oknum dari pihak kepolisian, dan ternyata telah dimakamkan di Medan, Sumatera Utara. Arlista dan juga Bernadetta. Baik, Hasbiollah melaporkan dari Kedoya Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Ayah dari salah satu gadis korban pembunuhan oknum polisi Aibda RS meminta pelaku dihukum setimpal. Pria asal Medan ini menyatakan ia telah kehilangan satu-satunya anak perempuan yang berbakti pada keluarga. Kesedihan masih menyelimuti keluarga Rizka Fitria, korban pembunuhan seorang oknum polisi Aibda RS di Medan, Sumatera Utara. Ucapan belasungkawa terus mengalir dari kerabat dan tetangga yang mendatangi rumah korban. Alan Sutopo, ayah dari Rizka Fitria, meminta agar pelaku dihukum berat. Akibat perbuatan pelaku, sang ayah kehilangan satu-satunya putri yang berbakti pada orang tua semasa hidupnya. Akhirnya di sini dia nggak pernah mempunyai musuh, menyakiti orang, berkata kasar, segala macam. Dia nggak pernah itu lakukan. Dia aktivitasnya sendiri, pagi dia keluar pergi ke Polres lah Pak, kerja. Nah, dia bekerja di situ, yang kami percaya Bapak Polres di sana, pihak kepolisian ya anak kami itu aman. Akhirnya sekitar 4 bulan sebelumnya ada bekerja di situ, namun dia PKL dia di situ. Mengundurkan diri, entah bagaimana situ berhenti. Rizka Fitria dan Aprilia Cinta tewas di tangan seorang oknum polisi Aibda RS, anggota Polres Pelabuhan Belawan. Salah seorang korban yakni Rizka Fitria yang bekerja sebagai pekerja harian lepas di Polres Pelabuhan Belawan diduga terlibat masalah pribadi dengan pelaku Aibda RS sehingga berbuntut pada dendam pribadi. Ya, jadi
kemarin, hari Rabu tanggal 24 Februari, kita sudah bisa mengidentifikasi tersangka, pelaku, dan langsung kita kejar, dan syukur kita sudah amankan. Nah, beliau memang seorang oknum, anggota polisi. Kedua korban ditemukan meninggal dunia di tempat berbeda. Korban Rizka Fitria ditemukan di Serdang Bedagai, sedangkan Aprilia Cinta ditemukan di Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Polisi masih menyidik pelaku lebih lanjut untuk mengetahui ada tidaknya keterlibatan pelaku lain. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Duka menyelimuti kediaman almarhumah Diska Putri, gadis 18 tahun yang ditemukan tewas terbungkus plastik di kawasan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi. Menurut ibu korban, siswi kelas 1 SMA itu pamit pergi belajar bersama namun pulang tinggal nama. Ratusan warga Kampung Cireten menyambut ambulans yang membawa jenazah Diska. Sebelum dimakamkan, jenazah dibawa ke rumah duka. Diska dimakamkan di pemakaman milik keluarga. Menurut ibu korban, Diska pamit pergi pada Rabu siang untuk belajar bersama dan mengerjakan tugas sekolah. Korban berangkat dari rumah dengan menggunakan ojek. Namun hingga malam hari, Diska ternyata tak kunjung pulang. Terakhir itu jam 11 sama saya. 11 malam. Siang. Apa katanya? Oh, jam 1 siang sama bapaknya. Terus apa katanya? Pulangnya katanya jam 9 malam. Pulang. Mau ngerjain tugas. Terus? Itu. Nggak ada kabar lagi? Nggak ada. Kamis pagi sekitar pukul 9 keluarga mendapat kabar dari Polresta Bogor bahwa Diska ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di Jalan Raya Cilebut, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Jasad korban ditemukan tergeletak di depan gerbang toko bahan bangunan dengan kondisi kaki terikat dan dibungkus plastik hitam. Dari hasil identifikasi, ditemukan kartu tanda penduduk atas nama Diska Putri berusia 18 tahun, warga Ciaruten, Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, yang berstatus mahasiswi. Kaos putih, ya. Tapi nanti lebih lengkap nanti kami sampaikan lagi. Ini kan awal ya. Usianya komandan? Kenapa? Usia ya sekitar belasan tahun, 17-an tahun. Kondisinya lengkap dan? Kenapa? Kondisinya lengkap. Lengkap. Tidak ada mutilasi, tidak ada di semua. Untuk kondisi mayat dalam kondisi lengkap. Kondisinya terikat nggak? Kenapa? Terikat nggak? Kenapa? Terikat bukan? Ada terikat di bagian kaki. Kasus pembunuhan gadis 18 tahun ini kini masih dalam penanganan Polresta Bogor. Setidaknya 4 saksi baik dari keluarga, rekan korban dan juga masyarakat di sekitar tempat kejadian perkara sudah diperiksa polisi. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Medan Kota berhasil menangkap pelaku penjambretan kalung emas pada seorang wanita. Di hadapan polisi, pelaku mengaku telah puluhan kali menjambret. Inilah aksi penjambretan yang dilakukan oleh MR. Pelaku sengaja memantau dan menunggu seorang wanita di depan sebuah toko. Saat target hendak meninggalkan lokasi, dengan lihai dia menjambret kalung emas lalu kabur menggunakan sepeda motor. MR tak menyangka aksinya terekam CCTV sehingga mudah diidentifikasi oleh pihak kepolisian. Aksi penjambretan ini bukan kali pertama. Sejak menjadi pengangguran 1 tahun yang lalu, pelaku kerap melakukan penjambretan setidaknya 3 kali dalam sepekan. Sempat viral di media sosial, kami mendapatkan informasi dari media sosial juga, kami cari korban, koordinasi untuk melaksanakan membuat laporan. Lanjut kami langsung melaksanakan pengamanan atau penangkapan terhadap pelaku. Dia melakukan aksinya seminggu mungkin sekitar 3 kali. Jadi pelaku sendiri, Bang? Pelaku setiap bermain selalu sendiri, seorang diri. Pelaku terancam pasal 365 Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan dengan hukuman 9 tahun penjara.
Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Polisi tangkap 2 muncikari prostitusi online yang menawarkan sensasi trisam saat kencan. Pelaku mematok tarif 1 hingga 2 juta untuk sekali kencan. 2 mucikari ini tiba di Bandara Juwata Tarakan. Keduanya diterbangkan dari Jakarta setelah ditangkap anggota unit Tipiter Satreskrim Polres Tarakan di kawasan Dan Mogot, Jakarta Barat. Pelaku yang berinisial MY dan DB ditangkap berdasarkan pengembangan kasus prostitusi online. Keduanya berperan sebagai pengatur keuangan dan admin grup sosial media yang bertugas mencari pelanggan. Mendapati dan mengungkap adanya praktek prostitusi yang mana ini dia menawarkan praktek trisam atau untuk perempuannya ini lebih dari 1. Jadi pada saat penggerebekan kita laksanakan dan kita amankan setelah kita lakukan interogasi dan juga pendalaman lebih lanjut. Ternyata kedua orang perempuan ini setelah kita amankan ternyata 2 orang perempuan ini dia ada mucikarinya atau ada orang yang menggerakkan mereka. Sebelumnya polisi menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat prostitusi online di Kota Tarakan. Prostitusi online dari aplikasi sosial media itu menawarkan sensasi trisam dengan tarif 1 hingga 2,5 juta rupiah untuk sekali kencan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Kodang, iNews melaporkan.